Selamat datang di Universitas Esa Unggul. Mari bergabung bersama lebih dari 20.000 mahasiswa lainnya. The fast-paced and ever-evolving global landscape require human resources who are technology-savvy, intelligent, independent, and possess strong communication skills. Embracing technological transformation is not just a choice, it's a necessity. To keep pace, educational institutions must be forward-thinking, shaping future-ready graduates. At Universitas Esa Unggul, we are committed to embracing these changes. Our achievements, both academic and non-academic, reflect a continuous process of improvement, aligning with our goal to become a world-class university. We support the accomplishments of both our organization and individuals, making a lasting contribution to society through education, research, and the practical application of knowledge. Esa Unggul offers a diverse range of programs across 3 campuses in Greater Jakarta, Bekasi, Tangerang. Each campus provides a high-quality, international standard education, preparing our students to be competitive in today's global economy. Our mission is to shape smart, creative, and entrepreneurial global citizens who are ready to meet the challenges of the digital era. We are dedicated to preparing students to become digital pioneers, individuals who are well-equipped to thrive in the age of digitalization with intellectual rigor and a nuanced understanding of technology. Universitas Esa Unggul is the answer to the world's current challenges, including technological disruption and the rise of artificial intelligence. Through a curriculum that anticipates global trends, we encourage students to excel both academically and personally. Being smart means fostering a love for learning and the ability to think critically. Creativity is the skill to innovate and solve real-world problems. And at Esa Unggul, we develop both creativity and leadership to help our students succeed on a global scale. Being entrepreneurial is about mastering digital skills, building extensive networks, and developing effective strategies for the workplace. Our commitment to academic excellence is reflected in the numerous awards and recognitions we have received from public and private organizations. Esa Unggul is a place where the learning process is taken seriously, with thoughtfully designed academic and non-academic spaces that cultivate digital, entrepreneurial mindsets. Our goal is to graduate innovators who are ready to make meaningful contributions to humanity. Penting sekali bagi Universitas Esa Unggul untuk membuat terobosan dan berbenah diri menyongsong era digital. Esa Unggul wujudkan generasi digitalpreneur di Indonesia. Universitas Esa Unggul, preparing tomorrow's leaders today. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Gembong, Bu Ria, dan teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali di sesi kedua di sesi webinar Universitas Esa Unggul yang diselenggarakan oleh Pusat Kesiapan Kerja Universitas Esa Unggul. Tentunya yang terhormat Ibu Ria Panjaitan SEMM selaku Ketua Pusat Kesiapan Kerja Universitas Esa Unggul. Yang terhormat juga Bapak Gembong Suwito selaku narasumber kita hari ini, yaitu di webinar kedua kita. Ya, serta para peserta yang berbahagia pada hari ini. Jumpa kembali dengan saya, Cucu Cahyanti, yang akan
akan memandu dan menemani teman-teman semuanya dari awal acara hingga akhir. Sebelum memasuki acara inti, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman bahwa webinar soft skill ini rutin diselenggarakan oleh Pusat Kesiapan Kerja Universitas Esa Unggul setiap hari Jumat dengan tema yang berbeda-beda dan gak kalah seru dan tentunya webinar ini gratis diselenggarakan. Kemudian ikuti webinar hingga akhir dan pastikan teman-teman bisa mengisi link absensi yang akan kami berikan di sesi acara akhir. Kemudian selanjutnya kita sudah ada Bu Ria di sini. Kita akan melakukan sambutan terlebih dahulu dari Ibu Ria Panjaitan SEMM selaku Kepala Pusat Kesiapan Kerja Universitas Esa Unggul. Kepada Bu Ria dipersilahkan. Terima kasih Mbak Cucu Cahyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Gembong Suito, CSA, CFP, QWP, AERP, Q. Waduh, panjang sekali nih, luar biasa. Selamat datang kembali Pak Gembong. Terima kasih yang sudah kembali memberikan waktunya untuk kami semua, para peserta dan juga mahasiswa, civitas, dan alumni dari Universitas Esa Unggul. Dan tentunya yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh mahasiswa, alumni, dan juga seluruh civitas akademika dari Universitas Esa Unggul yang sudah hadir pada siang hari ini di sesi yang kedua. Nah, mungkin saya langsung saja menyampaikan bahwa sesi yang kedua ini kita masih kembali membahas mengenai bagaimana kita dapat mengelola keuangan itu di era cyber atau di era digital dengan cybercrime gitu ya. Dari sisi cybercrime yang kita juga tahu sekali bahwa banyak sekali gitu ya modus-modus yang saat ini gitu ya terjadi, tapi mungkin karena adanya kekurangan literasi gitu ya dari setiap kita sehingga kita kurang informasi gitu ya. Nah, dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Gembong ya, kita nanti kan banyak lebih lagi mendapatkan juga informasi ya, memperkaya kita semua. Dan mungkin dari teman-teman nanti ada yang ingin bertanya, silahkan ya. Jadi Anda manfaatkan sekali waktu yang ada ketika Anda mengikuti webinar soft skill ini. Kenapa? Karena di sini Anda bisa juga mendapatkan ilmu ya, Anda mendapatkan informasi yang mungkin terkini ya, bahkan hal-hal yang mungkin bisa juga di-share ya dari pengalaman-pengalaman peserta, terlebih lagi dari narasumber kita ya. Dan untuk itu saya kembali lagi mengucapkan selamat mengikuti webinar dan tetap semangat karena waktunya ini sudah siang seperti ini, biasanya jam-jamnya agak-agak ngantuk ya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti sampai selesai di sesi kedua ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Cucu. Silakan Mbak Cucu. Baik, terima kasih Bu Ria atas sambutannya dan sudah menyemangati kita semua untuk tetap semangat di webinar sesi kedua. Baik, teman-teman, webinar hari ini punya tema yang sangat bagus dan menarik juga, seperti yang tadi Bu Ria sampaikan, bahwa kita akan membahas tentang manajemen keuangan juga, bagaimana sih dengan tema Smart Money, Save Money, di mana rahasia mengelola keuangan di era cybercrime. Nah, tadi di sesi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang cybercrime dan beberapa teknologi digital lainnya. Dan sekarang kita bagaimana sih cara manajemen keuangan dengan adanya digital dan juga kita harus bisa aware dan berhati-hati terhadap cybercrime ini. Jadi kita akan belajar dan sharing dengan Pak Gembong di mana kita mengenai manajemen keuangan dan mengelola keuangan dari kejahatan cyber. Karena banyak banget kasus yang memang kehilangan uang mulai dari juga ada scam juga. Nah, langsung saja ini ada Pak Gembong. Beliau merupakan seorang CEO dari Juara Rencana Keuangan dan juga seorang trainer yang sudah mengikuti banyak sertifikasi di antaranya seperti Securities Analysis dan Pasar Modal, Finance Planner dan juga lain sebagainya. Nah, langsung saja karena sudah ada Pak Gembong hari ini. Halo Pak Gembong, selamat Halo, siang. selamat siang Mbak Cucu. Selamat siang Mbak Buria, Panjaitan. Selamat Kembali siang Pak lagi. Gembong. Ketemu lagi Pak. Terima kasih. Oke, nah kita langsung saja nih langsung belajar dengan Pak Gembong bagaimana sih manajemen keuangan dan bagaimana rahasianya mengelola keuangan di era digital yang memang banyak cybercrime-nya. Kepada Pak Gembong, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih. Senang sekali ini kedua kita bisa sharing. Topik yang dikasih ke saya itu adalah smart money, save money, rahasia kelola uang di era cybercrime. Berarti
ada dua esensi utama di sore ini ya. Yang pertama adalah bagaimana smart money, bagaimana cara mengelola uang. Dan yang kedua adalah bagaimana uang itu aman, terutama dari sisi ya cybercrime saat ini, teman-teman. Oke, ya teman-teman di sini ya saya bukan dosen, tetapi saya teman untuk diskusi sore ini. Jadi walaupun teman-teman tidak on cam, harapannya ya aktif untuk kita bisa diskusi ya olahraga jari ya, ketik di komen-komennya nanti ya. Supaya apa? Ini menjadi sesuatu yang ibaratnya pengalaman sharing praktis terkait dengan gimana cara mengelola uang. Apakah sudah siap? Kalau siap, ketik yes di kolom komen. Ya, di sini ada terlihat sekitar 25 gitu kan. Yang yes berapa, Bu? Kira-kira. Yang masih ada semangatnya, saya yakin gitu ya. Ya, teman-teman sangat luar biasa ya. Ketik yes di kolom komen untuk kita bisa mulai. Apakah sudah siap? Ketik yes di kolom komen dari teman-teman. Oke? Nah, saya akan sharing terkait dengan smart money. Gimana cara mengelola uang? Dan tentunya terkait dengan rahasia kelola uang di era cybercrime. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Cucu. Terima kasih Mbak Cucu. Saat ini saya sebagai satu asesor dan trainer di dua topik, investment yaitu pasar modal dan financial planning. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga praktek perencana keuangan independen di Juara Rencana Keuangan. Yang ketiga, saya juga praktek investment khususnya saham di Sahamologi. Jadi, apa yang saya saringkan adalah apa yang saya alami. Teman-teman seperti itu. Oke, panggil saya Gembong saja. Ini bukan gembong narkoba, ya. Oke, tapi gembong finansial. Oke, hari ini kita akan diskusi pertama adalah smart money. Berarti kita harus tahu smart money tersebut seperti apa. Konsep financial planningnya. Yang kedua, bagaimana manage cash flow. Uang masuk, uang keluar. Pak Cucu, kira-kira untuk profil peserta di sini, apakah mahasiswa atau sudah persiapan kerja? Ada yang masih mahasiswa dan juga alumni, jadi ada yang sudah bekerja juga. Oke, nah ini menarik. Nanti harapannya ada dua ya, inspire langsung dari teman-teman mahasiswa. Berarti anggaplah mendapatkan income dari orang tua. Ada yang mendapatkan income sendiri plus ya ada yang sudah bekerja. Bagaimana memanagenya? Kalau cash flow mengatur uang masuk, uang keluar. Kami punya konsep 3 mata uang, 3 warna uang, trickle of money. Setelah cash flow, nah ini yang ketiga. Mengelola utang dengan bijak. Karena saat ini pay letter, pinjaman online luar biasa. Ya. Nah, bagaimana mengelola utangnya? Terutama pinjaman online. Hati-hati. Udah pinjaman online, judi online lagi macam sekarang. Oke. Nah, yang ketiga, hutang dikelola dengan baik. Yang keempat, menyiapkan dana darurat. Nah, 4 poin ini bicara smart money. Mengelola uang. Setelah dana darurat ada, maka berikutnya adalah konsep investasi. Kira-kira bicara, Mas, kalau saya ada uang, mau investasi kemana? Dan terakhir, terkait dengan crime, ya digital crime, maka save money di era cybercrime. Topik ini yang nanti kita akan diskusi. Harapannya dua arah, langsung saja ketika teman-teman pengen poin-poin yang utama pengen didiskusikan langsung. Ya, ya ada 6 topik dengan konsep utama 2 esensi. Smart money, cara mengelola uang dengan baik, dengan bijak, dan save money di era cybercrime ini. Oke, kita mulai dari sini. Financial planning. Ketika bicara financial planning,
Maka pertanyaan adalah konsep financial planning yang benar itu seperti apa? Ya, ada istilah. Setelah kita lakukan edukasi hampir 15 tahun, banyak komen, Mas, merencanakan keuangan itu sulit, betul nggak? Namun, lebih sulit lagi jika titik. Yuk, komen di kolom chat. Kira-kira titik-titiknya di siapa? Sehingga satu utuh. Merencanakan keuangan itu sulit. Tetapi lebih sulit lagi jika, yuk, nah, harapan saya interaktif dua arah. Nah, komen di kolom chat sehingga mendapatkan pengalaman langsung dari teman-teman. Oke? Merencanakan keuangan itu sulit, tetapi lebih sulit lagi jika Mbak Cucu kolom komen apakah ditutup? Kan enggak ya? Yuk teman-teman, tidak ada salah atau benar dan saya bukan dosen. Silakan teman-teman. Ya, silakan 1 menit dari sekarang untuk olahraga jari sebentar. Ya, kira-kira menurut teman-teman, menurut pemahaman teman-teman, ketika bicara merencanakan keuangan itu sulit, akan tetapi lebih sulit lagi jika titik. Ada? Pada malu-malu semua? Oke. Oke, tidak punya ilmunya. Oke, thank you. 25 yang jawab baru 1. Yuk, silakan teman-teman. Kita tunggu. Berdasarkan pemahaman teman-teman, pengalaman teman-teman, tidak punya uang, Mbak Ulia. Thank you. Apa Mas yang mau direncanakan kalau uangnya nggak ada? Thank you, Mbak Ulia. Yuk, yang lain. Boleh sama, boleh tidak. Yang penting ini adalah ya kita diskusi, kita sharing berdasarkan pengalaman dan pemahaman teman-teman. Yuk, tidak terkait dengan nilai. Baru 2 dari 25. Silakan teman-teman. Sehingga apa? Apa sih bedanya kalau kita, ini hal-hal yang secara praktikal, ilmunya gampang. Di media sosial banyak sekali. Tetapi yang berkesan adalah hari ini kita bisa sharing langsung. Bisa cerita, bisa berbagi pengalaman, suka dan dukanya dalam mengelola keuangan. Yuk, harapannya ke depan simulasi secara 2 arah. Boleh ya? Bantu kami untuk agar ya proses belajarnya teman-teman dapat yang namanya paling penting adalah pengalaman. Merencanakan keuangan itu sulit, namun lebih sulit lagi jika tidak ada uangnya. Apa yang mau direncanakan? Permasalahannya adalah apakah tidak punya uang? Nah, yuk kita akan diskusi lagi. Nah, kalau tanya, Mas, cara kerja financial planning itu gimana sih? Cara ngatur keuangan itu gimana sih? Maka langkah pertama dalam mengatur keuangan adalah teman-teman harus tahu yang namanya tujuan keuangan. Oke, tujuan keuangan atau goal dari teman-teman. Ya, goal finansialnya. Tujuan keuangan teman-teman apa? Ya. Nah, ini bisa dipecah menjadi 3 tujuan: jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apa tujuan keuangannya? Masa depan teman-teman pengen apa? Setahun lagi ke depan pengen apa? Nah, itu bisa teman-teman ya ada anggaplah skala prioritas ya 1 atau 3 tujuan keuangan. Setelah itu baru dirancang. Saat ini punya apa? Income berapa? Pengeluaran berapa? Ada surplus enggak? Anggaplah secara bulanan. Ya, cash flow bulanan yang paling menurut teman-teman, cash flow bulanan ya. Pemasukan sekian setiap bulan kurangi dengan pengeluaran. Sekian, hasilnya surplus, minus, atau nol. Pas. Nggak ada sisa. Yuk, menurut teman-teman, berdasarkan pengalaman yang dirasa tiap bulan
ada surplusnya, minus, atau nol? Boleh komen di kolom chat. Yuk, yang teman-teman rasakan saat ini, baik mahasiswa ataupun yang sudah alumni, yang dirasa setiap bulan surplus, minus, atau pas. Silakan komen di kolom chat. Yuk, 1 menit dari sekarang. Yang dirasa 2 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, yang dirasa surplus, minus, atau pas. Kadang minus, kadang surplus. Oke. Yang lain teman-teman, semakin banyak inputan, semakin kita akan melihat realitas. Jadi ini ilmu yang sifatnya praktis, realitas, apa yang dirasa. Sehingga kalau yang surplus, kita bisa invest kemana yang produktif. Kalau yang minus, berarti ada something wrong di situ. Itu kita bisa ya benahi, kita bisa ya lebih baik lagi. Ya, dengan teman-teman di kolom chat itu akan lebih mendapatkan realitas saat ini. Yang teman-teman rasakan setiap bulan surplus, minus, atau pas. Mbak Aulia, pas. Oke, thank you. Yuk, saya butuh ya realitas yang lebih banyak dari teman-teman, pengalaman langsung teman-teman yang dirasa setiap bulan apa? Surplus, minus, atau pas. Tetap masih, Mas, ini masalah private, Mas. Jangankan Mas, yang baru pertama saya kenal, orang tua saya, pacar saya pun saya nggak buka Mas gitu. Oke, boleh. Aman, seperti itu. Ya, ini untuk memberikan gambaran bahwa ya se-private itu bicara financial planning. Lanjut. Nah, kalau tanya mulai dari mana? Ada namanya piramida keuangan. Maka di fase teman-teman, saat ini prioritas pertama adalah fondasi ya keuangan. Paling dasar. Ibarat kayak rumah, maka ini menjadi fondasi rumah. Apa? Pertama bicara cash flow surplus. Kenapa? Karena dengan surplus itu teman-teman ada ruang untuk investasi. Ada ruang untuk melakukan misalnya contoh pengembangan diri. Cash flow-nya positif. Kalau cash flow-nya pas, ada 2 kemungkinan. Sudah diatur sehingga pas, atau ya tidak diatur. Terus ngalir aja, Mas. Tapi kalau cash flow-nya minus, maka ini perlu diperbaiki. Teman-teman yang paling tahu rasanya. Kalau cash flow-nya minus, itu biasanya sumbernya ada something wrong. Cash flow, setelah itu yang kedua ada namanya dana darurat. Dana darurat atau emergency fund. Teman-teman ada 1-3 bulan dari pengeluaran bulanan udah alhamdulillah banget. Dan nanti kita bicara hutang, hati-hati terkait dari sisi hutang untuk kita bisa diskusi bersama. Ya, kenapa hati-hati? Ada konsekuensi bunga dan denda. Nah, itu piramida keuangan. Kita bahas satu persatu. Tapi kalau ada pertanyaan langsung komen di kolom chat atau diwakili oleh Mbak Cucu untuk bisa jadi disampaikan ke kita. Oke, cash flow mastery di sini.
Bagaimana kita bisa menguasai yang namanya ya cash flow ini, ilmu cash flow? Maka yang pertama, kita mulai dari sisi konsep yang kami bangun, kami praktekkan ke klien, ya, dan hampir sekitar 8 tahun ini namanya konsep 3 warna uang. Yang pertama, uang merah. Uang merah identik dengan uang paling tinggi 100.000. Uang merah itu bicara uang untuk saat ini. Untuk operasional. Apa saja uang merah? Ya. Seberapa merah? Ya, uang merah itu adalah untuk mendapatkan kenyamanan. Semakin spending keluar banyak, semakin nyaman untuk belanja. Tapi masalahnya adalah ini uang sekarang. Ya, nanti kita ya kalau perlu butuh ya saya ada Excel-nya untuk detail misalnya e-walletnya berapa, cicilannya berapa, pulsa ya, misalnya kos-kosan dan lain semua di total, totalnya berapa? Total pengeluaran uang merah, uang operasional saat ini. Yang kedua, uang hijau. Kalau identik dengan uang hijau 20.000. Uang hijau ini adalah untuk ya perlindungan. Untuk memastikan 1 sampai 3 bulan ke depan ada cadangan. Ya. Uang perlindungan, uang hijau ini itu untuk melindungi uang merah dan uang biru karena sifatnya tidak terduga. Banyak kejadian yang tidak terduga alias dana darurat. Ya, semakin banyak yang dikeluarkan akan semakin kokoh kondisi keuangannya. Jadi ini untuk dana darurat. Dan proteksi. Kalau yang masih muda, gitu kan, masih mahasiswa, yang penting minimal tercover dari BPJS. Uang hijau. Terakhir, uang biru. Biru itu ibaratnya adem, jangka panjang. Maka uang biru adalah untuk masa depan. Ya. Untuk uang pertumbuhan. Jadi dia biar keluar rekening, itu akan kembali dengan yang namanya capital gain atau dividen. Dia akan kembali lagi namanya tumbuh. Ini uang biru untuk invest. Jadi kalau ditanya, ya, gimana caranya, Mas? Uang budgeting ini. Uang merah untuk operasional. Uang hijau untuk memastikan dana darurat. Yang terakhir, uang biru untuk memastikan investasi. Gimana cara ngolahnya, Mas? Dengan asumsi saya masih mahasiswa. Tetap mahasiswa ada income, ada pendapatan. Baik itu dari sisi ya orang tuanya atau teman-teman sudah bisa mencari income sendiri. Kalau dulu saat mahasiswa saya les mata pelajaran SMA gitu kan, banyak cara. Apalagi dengan sekarang media sosial. Ya. Kalau saya punya uang, ngaturnya gimana? Maka ada prinsip 10, 20, 30, 40. Untuk memudahkan. Mas, saya punya misalnya, oke, uang masuk pendapatannya. Mungkin teman-teman misalnya Rense 3 juta, 4 juta misalnya pendapatan. Gimana cara ngaturnya? Pertama adalah berapapun income teman-teman, ada pos untuk sosial ibadah, zakat, infak, sedekah, dan lainnya. Yang kedua, pengeluaran hari ini, ya, uang merah plus cicilan kalau ada 70%. Setelah itu adalah persiapan masa depan. Jadi dibagi saat ini, yaitu uang operasional, terus
dana darurat, terakhir adalah untuk masa depan. Pembagiannya seperti ini, teman-teman. Tidak dihabiskan hari ini juga, bulan ini juga. Ya, makanya 10% untuk pos sosial ibadah, 20% pos untuk masa depan, 30% pos cicilan jika ada, dan maksimum 40% untuk kebutuhan hidup dan gaya hidup. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi pola budgeting ketika teman-teman mendapatkan income ataupun pemasukan. Oke, pola budgeting ada yang ditanyakan, didiskusikan satu persatu. Ya, kita kupas sehingga mendapatkan pengalaman realnya. Silakan, budgeting bisa ini ketika ada pertanyaan yang terkait dengan budget. Tidak nunggu sampai selesai, tapi kita sudah bahas. Ya. Berapapun income teman-teman, ingat 3 warna uang. Uang hari ini, uang merah. Uang untuk masa depan, uang biru. Dan uang untuk jaga-jaga, uang hijau. Dengan proporsi 10, 20, 30, 40. Setiap orang pasti beda-beda, tetapi intinya untuk masa saat ini, masa perlindungan, dan masa depan. 3 poin itu. Apakah ada pertanyaan atau diskusi? Mbak Cucu, silakan. Nah, kalau enggak, saya lanjut. Lanjut dulu, Pak. Oke. Nah, itu terkait dengan mengelola keuangan. Yang part ketiga, kita bicara kelola utang dengan baik. Kenapa? Kejadian saat ini sangat-sangat mudah untuk hutang. Tetapi hati-hati, Kiyosaki sudah ingetin, utang baik, good debt is powerful. Utang untuk produktif, powerful. Contoh misalnya, untuk KPR, ya, ataupun KPA, tetapi utang jelek dapat membunuhmu. Utang jelek, utang konsumtif dapat menghancurkanmu. Faktanya banyak sekali yang terjebak, ya, pay letter, pinjaman online, akhirnya apa? Nggak bisa, ya, bayarin, kena denda, bunganya selangit, akhirnya satu utang masuk ke 2 utang, sampai gali lubang, tutup lubang. Ini hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena faktualnya tingkat gagal bayar untuk yang milenial dan ke bawah setiap tahun terus meningkat. Awalnya sederhana, pinjamnya 500.000, 1 juta gitu kan. Pinjam temen nggak enak, ya udah pinjam online. Tapi pada saat itu, itulah awal mual kehancuran finansial teman-teman. Oke, itu masalah hutang. Nah, kalaupun masih berhutang, ini kita sarankan ada 3. Sebelum berhutang, jawab 3 ini. Buat apa? Utangnya buat apa? Produktif atau konsumtif? Hampir mayoritas rata-rata konsumtif. Yang saat ini milenial dan ya generasi alpha. Buat apa yang pertama? Yang kedua, skemanya gimana? Ya, cicilannya, pembayarannya, dan yang ketiga, bayarnya pakai apa? Sebelum berutang ingat ini. Hutangnya buat apa? Skemanya buat gimana? Ya, apakah cicilan, apakah misalnya bunganya efektif atau flat, atau terakhir bayarnya pakai apa? Oke. Nah, sebelum berutang itu. Rata-rata kalau yang sudah terlanjur, yang saya temukan itu adalah mahasiswa tapi terjerat pinjaman online. Untuk apa? Untuk judi online. Akhirnya 10 pinjol terjerat.
Sehingga family-nya hubungi kita untuk lakukan yang namanya terapi finansial. Ini masalah utang, hati-hati Bang. Terutama pinjaman online. Ya. Dengan mudahnya akses, dengan KTP, ya, email, HP udah bisa. Tapi resiko pinjaman online jauh-jauh lebih besar. Pertama, legalitasnya. Yang kedua, suku bunga tinggi. Bayangkan teman-teman, anggaplah kredit kur itu 6% setahun. Kredit konvensional rata-rata 10-12% per tahun. Kira-kira kalau pinjaman online berapa per tahunnya? Ada yang boleh tebak? Bisa nebak? Itu bisa 50 sampai di atas 100% per tahun. Sama dampak pada skor kredit. Hati-hati, karena ini semuanya akan slik OJK. Slik OJK itu ya untuk memahami kira-kira kredit teman-teman lancar atau tidak. Kalau nggak lancar, potensi skor kreditnya rendah, jelek, ya, bahkan default, maka teman-teman ketika nanti pengen KPR atau berhubungan dengan bank pasti ditolak. Inilah kenapa rata-rata milenial ditolak semua karena skor kreditnya rendah. Efeknya dari ya dia pinjaman online atau kartu kredit yang lupa dibayar, ini pinjaman online. Saya kasih contoh gambaran, kasih angka. Sehingga benar-benar realitas. Ya, ini saya sampaikan. Pinjaman online dia butuh 15 juta, dipotong biayanya 1,7, yang diterima dia 13 juta. Ya, terus dia harus bayar 54%, teman-teman. Inilah contoh, ini yang legal case yang saya tangani. Ya, 54% bunga dan biaya-biaya lain-lain. Jadi benar-benar buat teman-teman hati-hati terkait dengan pinjaman online ini. Oke. Pinjaman online atau hutang, apakah ada yang ditanyakan, diskusikan? Mas, aku nggak punya itu dan nggak mau. Alhamdulillah. Cukup bagus. Nah, kalau nggak ada hutang, nextnya apa? Yang keempat, dana darurat atau dana cadangan. Emergency fund. Dana yang dicadangkan untuk tidak terduga, dana cadangan, ataupun pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Ini yang rata-rata teman-teman mengalami bulan itu pasti banyak. Betul ya? Dana tidak terduga, pengeluaran tidak terduga. Itu banyak. Nggak direncanakan, tahu-tahu keluar. Pengeluaran-pengeluaran tidak terduga. Nah, minimal kalau belum menyusun, teman-teman memulai. Ya, berapa persen, berapa jumlahnya, dasarnya adalah pengeluaran bulanan teman-teman. Yuk, dalam hati teman-teman bisa tahu, oh ternyata sebulan itu sekian. Contoh, pengeluaran saya sebulan total mas 3 juta misalnya, atau 4 juta. Berarti kalau belum punya, maka minimal targetnya adalah 1 kali pengeluaran. Kalau kondisi teori idealnya adalah 3 kali pengeluaran. Maka tabungan teman-teman minimal 3 kali pengeluaran bulanan rutin. Tapi kalau belum ada, fokus 1 kali dulu. Agar teman-teman, oke, saya punya dana cadangan. Itu dana darurat. Oke, nyimpannya di mana? Nyimpannya ini adalah karena untuk kondisi tidak terduga, tempat penyimpanan harus yang
aman, liquid, mudah dijangkau. Rekening terpisah, deposito, emas, reksadana pasar uang. Kemarin sempat ini ya rame Mbak Juti dan teman-teman. 3 bulan tidak ada transaksi, rekening dibekukan, dormant. Alhamdulillah kemarin dicabut hari ini. PPATK gak jadi. Itu 20 juta rekening tidak jadi dibekukan. Ini untuk dana darurat. Kalau belum ada dana daruratnya, siapin. Ya, nabung di rekening atau di reksadana pasar uang, di emas, boleh. Nah, dan sekarang nominalnya juga mulai dari kecil bisa. Itu kalau kita bicara dana darurat. Yang keempat. Oke, nah, proteksi, saya rasa teman-teman masih muda dan lainnya. Tapi kalau yang perlindungan yang paling signifikan adalah perlindungan kesehatan. Ada, ya. Nah, berikutnya kita bicara terkait dengan investasi. Nah, ini biasanya yang paling suka adalah teman-teman. Investasi yang kelima, ya smart money-nya udah. Cara kelolanya udah. Save money-nya kita masuk. Konsep investasi ini mulai dari investasi itu bertumbuh dan selalu ada dua sisi, return dan resikonya. Contoh kalau sekarang milenial, ya, yang di media sosial itu banyak sekali terkait dengan kripto, forex dan lainnya. Ingat dua sisi return dan risknya. Saat ini mungkin lagi naik, tahun ini tahun naik, tapi ada sisi tahun itu tahun turun, tahun yang negatif. Maka selalu ingat high risk, high return, low risk, low return. Ya, konsep investasi itu. Nah, sekarang produknya. Sebelum masuk ke produk, pegang 3 hal penting dalam investasi. Yang pertama adalah tujuan keuangan. Mau jangka pendek, investasi untuk jangka pendek. Jangka panjang, produknya juga jangka panjang. Yang kedua, ya manajemen resiko. Kalau ini turun, nyenyak nggak tidur saya? Kalau turun nggak nyenyak, berarti profil resikonya nggak siap terkait dengan resiko tersebut. Baru kita bicara yang ketiga, pilihan produk. Ada banyak produk yang itu diinvestasi. Detailnya produknya ini. Saya dalam praktek saya, membangun portofolio ini saya bagi menjadi 4. Mas, kalau saya pertama kali, saya akan mulai yang namanya tangga yang pertama, liquid. Deposito reksadana pasar uang. Contoh deposito, teman-teman ada bank digital. Kalau bank biasa kan rata-rata ya 2,5 sampai 3,5%. Tapi kalau bank digital bisa 6 sampai 7%. Dan itu mulainya dari ratusan ribu bisa. Reksadana pasar uang mulai dari 10.000 bisa. Likuiditas. Kalau sudah liquid, yang aman, tangga pertama sudah masuk ke berikutnya stabilitas. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, stabilitas itu adalah instrumen yang memberikan return secara rutin. Apa aja? Obligasi. Selalu fokusnya satu, basisnya obligasi. Hedging lindung nilai emas yang teman-teman Bapak bisa lakukan. Dan ketika bicara growth di sini ada saham, reksadana, indeks, saham Amerika, kripto. Kalau kripto saya hanya di BTC, Bitcoin. Itu praktek aset alokasi. Kita bedah satu-satu supaya Bapak Ibu, teman-teman ya, itu lebih familiar lagi. Pertama, deposito. Tadi kita sampaikan deposito bank digital salah satu alternatif pilihan. 6-7% untuk teman-teman mahasiswa, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, emas. Emas sudah sampai di level hampir mendekati 2 juta. Dan teman-teman sudah terlihat dari 2014 ya, sampai sekarang tingkat pertumbuhannya lebih dari 10%. Emas yang kedua. Dan saat ini kabar baiknya emas pun itu sudah bisa
dilakukan nyicil emas dengan produk-produk misalnya contoh pegadaian dan lain-lain digital. Murah pun dari angka nominal kecil bisa emas. Yang ketiga, obligasi negara. Kenapa obligasi negara? Ya, dijamin dua undang-undang. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 dan Undang-Undang APBN. Di sini disebutkan modal ya dijamin pembayaran dan pokoknya. Pembayaran bunga dan pokok. Ini menariknya. Yang ketiga, yang keempat, ini contoh obligasi ada ORI, SBR, Sukritel, ST. Ya rata-rata ya di sini mulai dari 1 juta. Nah, 1 juta ya berarti 4.600-an terimanya. Kalau 10 juta 46.000. Yang penting teman-teman mulai. Nah, reksadana ini yang kita sarankan adalah reksadana pasar uang dulu. Dah, estimasi sekitar 4-5%. Mulai dari 10.000 ini langkah awal teman-teman untuk bisa mulai. Oke. Nah, kalau kita bicara saham, ini sebagai pembuka, saham bagaimana? Saham berarti ada 950 perusahaan, hampir 1.000 perusahaan, dan itu kami bisa bantu teman-teman mulai dari edukasi sampai ini di sahamologi. Silahkan mampir di media sosialnya, kita bisa interaksi, diskusi, dan langsung praktek. Itu saham. Oke, nah, contoh ya saham BCA, saham lagi ngetren sekarang grup PP dan lain-lainnya, itu bisa dianalisis secara fundamental dan teknikal. Fundamental bicara kualitas perusahaan, teknikal bicara momentum, harga naik atau turun. Nah ini contoh sahamologi. Jadi semua basisnya AI kami kembangkan ya 2018 sampai sekarang 7 tahun. Nah, nanti kalau praktek kita bisa bareng. Oke, nah part terakhir smart money sudah surplus, sudah diinvest. Yang terakhir save money. Di era cybercrime ini gimana caranya? Ketika bicara cybercrime, saya ada dua hal jenis cyber, ya jenis-jenis kejahatan-kejahatan terkait dengan cybercrime dan cara mitigasi risikonya. Poinnya di sana. Gimana caranya jenis-jenisnya? Tadi udah dibahas mungkin kejahatan-kejahatan cybercrime, tapi yang paling umum di dunia finansial itu ada phishing dan scamming. Phishing dan scamming merupakan bentuk penipuan online menyasar informasi keuangan pribadi dengan cara menipu ataupun ya dengan modus-modus yang lain. Dilakukan profiling misalnya dari cewek cantik atau negara atau apa sih ikonnya teman-teman itu sudah dilakukan profiling bisa. Phishing, scamming, bahkan kemarin kan banyak ya yang ditangkap terkait dengan cybercrime. Itu phishing dan scamming. Ada juga dalam bentuk software, malware dan ransomware. Ini terkait dengan perangkat lunak software yang berbahaya yang mengakses data-data finansial. Ya, mencuri informasi penting dan menyebabkan kerugian besar bagi investasi, terutama ini untuk korporasi. Kemarin kan ada beberapa institusi keuangan yang ada potensi untuk kena malware atau ransomware. Itu jenis cybercrime-nya. Caranya, antisipasinya gimana? Satu, punya sistem autentifikasi ganda. Dua arah. Implementasi autentifikasi ganda ini merupakan tambahan. Sehingga contoh misalnya akses IG, media sosial kita, lakukan proteksi sistem autentifikasi untuk ganda. Lakukan itu, teman. Yang kedua, antisipasinya VPN dan firewall. Karena bicara software tadi firewall. Tapi yang paling umum, sistem autentifikasi ganda aktifkan, teman. Oke, kira-kira itu cara antisipasinya. Save money-nya di era digital sekarang.
ya, sehingga kita bisa ya aman, uang kita bisa tumbuh dan save money. Oke, kira-kira seperti itu, teman-teman, sehingga diharapkan ada ruang-ruang untuk kita diskusi Q&A. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gembong untuk sharingnya hari ini. Jadi teman-teman silakan yang ingin bertanya bisa langsung di room chat mengirimkan pertanyaannya atau langsung raise hand ya. Oke. Mungkin sambil menunggu teman-teman bertanya, saya ingin bertanya nih Pak. Kan Ya, katanya kalau misalkan kita pengen investasi itu sebaiknya alangkah lebih baiknya itu kita sudah punya kayak apa ya bahasanya kita udah punya uang yang memang benar-benar tidak untuk diapa-apakan dan kita sudah tidak memiliki uang dingin. tanggungan yang lainnya Ya, gitu. Iya, betul. Nah, apakah harus menunggu uang dingin kita baru investasi atau ada cara lain, Pak, gitu, supaya oke. kita itu bisa mendapatkan income yang lain gitu daripada kita dari gaji itu sendiri. Oke, sip. Terima kasih, Mbak. Jadi dengan teman-teman masih mahasiswa dan atau alumni, ibarat range bekerja 1 sampai 3 tahun, maka investasi yang terbaik adalah investasi leher ke atas. Value. Ya, teman-teman sekarang di era kompetensi, ya, teman-teman harus punya value. Itu poin utamanya. Ya, kenapa? Itu yang menjadi ciri khas perbedaan teman-teman dengan ya potensi pelamar-pelamar lain. Ya, value ini apa? Teman-teman bisa ambil ya kursus, short course atau ya sertifikasi yang bidang spesifik teman-teman. Contoh kayak kami bidang pasar modal. Sebelum pasar modal harus ada lisensi. Itu wajib. Nah, untuk di pasar keuangan ada gelar-gelar profesi keuangan. Itu wajib. Ya. Sehingga ibaratnya teman-teman sebagai korporasi saya ada 3 pilihan fresh grade, ya, fresh grade plus sudah punya kemampuan, fresh grade plus punya pengalaman, punya kemampuan, lisensi dan lain-lainnya, maka yang diambil yang ketiga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, investasinya sekarang, investasi yang realnya. Tadi investasi berupa value teman-teman, kualitas teman-teman. Sekarang kalau saya punya uang, saya mau invest. Tadi disampaikan, ya. Kabar baiknya adalah produk-produk investasi itu bisa dimulai dari 10.000 bahkan ribuan bisa. Nabung emas ribuan bisa. Reksadana pasar uang 10.000 bisa. Jadi nggak harus uang dingin. Ngumpul uang dingin atau uang besar nggak kekumpul-kumpul. Karena fase teman-teman masih dalam fase untuk ya ningkatin value. Jadi bisa paralel sambil ngumpulin uang dinginnya, tapi apa yang disisihkan? Yuk sisihkan dari bulanan, teman-teman mencoba. Pasar uang mencoba, deposito, invest, terus emas. Sekarang sangat mudah dan sangat praktis. Apalagi milenial sekarang semua by platform. Semua bisa ya mulai dari platform. Murah, mudah, tinggal mau atau tidak. Nanti dengan berjalannya waktu, contoh deh, Mas, saya punya 100.000. Gimana? Bisa masuk di emas yang ribuan, ya. Yang kedua bisa masuk reksadana pasar uang 10.000 dan lain-lainnya. Jadi itu bisa dimulai. Begitu nanti ada rezeki, diterima di ya pekerjaan, ada income, ternyata ada ilmunya sudah. Dari 10.000, 100.000, sama-sama naik. Bedanya adalah kalau 100.000, 5% ya 5.000. Bakso satu ini cukup? Nggak cukup ya. Cilok 5.000. Tapi begitu nanti dapat pekerjaan, oh ternyata saya 100.000 jadi 1 juta mas. 5% dari 1 juta lumayan. Jadi real prosesnya yuk berproses. Kira-kira gitu. Ya, kalau nunggu uang dingin, nggak dingin-dingin itu. Ya, nggak mulai. Karena namanya cicilan dan lain-lainnya, konsumtif. Semoga menjawab, Mbak Cucu ya.
Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya. Oke, ini dari teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di room chat atau raise hand ya. Mungkin ada Pak Teguh, Kak Aul. Oke, ada insentif sore ini. Ya, 3 pertanyaan terbaik dapat saldo GoPay 100.000. Nanti Mbak Cici yang pilih ya. Ya, dan nanti langsung kirimkan ya GoPay-nya, nomor GoPay-nya ke saya. Yuk, silakan. Ya Pak. Silakan nih teman-teman bagi teman-teman yang bertanya dan nanti akan saya pilih supaya mendapatkan insentif nih dari Pak Gembong Ya, langsung nih. kayak kemarin itu Bagi aku semangat. ya diundang sama Gojek, ya, itu edukasi 18 kota. 18 kota di Indonesia, dan itu kita mendapatkan banyak sekali kondisi realitas di teman-teman ya ojek online. Nah, poinnya di situ maksud saya adalah ayo kita diskusi interaktif sehingga kita bisa sharing dapat manfaat. Investasi itu nggak sekarang nggak mudah apa nggak rumit, nggak besar, bisa dimulai. Silakan teman-teman. Kita tunggu 3 pertanyaan terbaik dari sisi teman-teman. Nanti kirimkan saldo GoPay-nya. Ayo, ayo. Wah, ini pada Silakan pemalu nih ini teman-teman. kayaknya. Jangan malu-malu ya Pak. Karena kalau dalam persaingan dunia kerja, ada opportunity, ada momentum, jangan sampai lewat teman-teman. Ya, mungkin buat teman-teman itu ya kecil mas, tetapi esensinya adalah momentumnya. Ya, Pak, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, saya mau tanya lagi nih. Ya, Untuk silakan. investasi itu kan banyak ragamnya ya Pak, mulai dari pasar saham, obligasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk awam, orang awam itu kan biasanya lebih direkomendasikan untuk mencoba pasar uang. Ya, Nah, eh, di pasar uang pun itu sendiri banyak produknya. Nah, kira-kira supaya kita nggak rugi-rugi amat nih kalau pas investasi dan dapat ya punya labanya itu gimana Pak cara milihnya supaya eh, kita kan biasanya suruh observasi ya, ini perusahaannya ya. bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ya, itu ada triknya nggak Pak supaya kita bisa lebih cuan lagi dari investasi di awal? Oke, terima kasih. Saya langsung praktek ya. Ini salah satu platform, tidak ada endorse sama sekali dan lainnya. Ini untuk kemudahan aja. Namanya Bibit. Bisa Bibit, bisa Bareksa, Tanam Duit dan lainnya. Platform sangat banyak. Sudah terlihat teman-teman? Nah, Sudah terus Pak. kita masuk ke reksadana. Oke, klik yang pasar uang. Produknya ada banyak sekali, ya, ada rangkaian. Oke, kita show all semuanya. Nah, satu produk, satu nama reksadana pasar uang, tapi jumlahnya banyak sekali. Terlihat ya? Nah, pilih yang mana, Mas? Reksadana pasar uang berarti tadi ada 2 sisi ya, return dan resiko. Kita ngomong yang setahun. Oke, tahun yang paling secara return dan resiko. Pasar uang kita pilih yang menjadi return target kita ada tadi 4 sampai 5, ternyata ada 6% setahun. Bagus. Resikonya kita return yang bagus, tapi lihat resikonya. Drawdown minus 0,01%. Pernah turun, tapi 0,01%. Mbak Cucu masih aman? Dengan turun Masih di Pak. masih ya, itu satu. Dengan dana kelolaan 5,4 triliun. 3 poinnya, return, resiko, dan dana kelolaan. Biasanya kita cari yang di atas 1 triliun ke atas. Satu. Hmm. Nah, setelah itu kita cari ya minimum 2 perusahaan. Kenapa 2 perusahaan? Ya karena diversifikasi dan ya manajemen risiko. Nah, contoh misalnya ini yang pertama Support Invest. Setelah itu kita ngomong BRI. Nah, BRI seru nih. Ini sama setahun 5,5, dana kelolaan 2,29 triliun. Itu yang kita pilih.
Jadi ibaratnya kalau dalam pasar uang ada tiga. Pertama adalah cek kinerja return. Walaupun masa lalu itu sebagai ibaratnya ya, cara menilai kinerja suatu manajer investasi suatu produk. Return yang tinggi. Yang kedua, resikonya yang rendah. Dilihat dari drawdown. Yang ketiga, dana kelolaan atau aset under management. Ya, kalau di atas 1 triliun lebih aman kan? Oh ternyata banyak yang gede gitu kan, banyak yang aman ketimbang 100 miliar atau 50 miliar. Kira-kira gitu. Itu yang terakhir, yang keempat adalah track record dari manajer investasinya. Apakah 10 tahun, 20 tahun ini ya track recordnya bagus, GCG dan lainnya itu sudah oke. Nah, 4 kriteria ini untuk reksadana pasar uang. Ya, kita bisa mulai berapa? 10.000 bisa. 10.000 serumit ini ya nyarinya ya, nggak apa-apa. Karena inilah kerja keras teman-teman. Ketika 10.000 adalah uang ya yang sangat berharga, maka teman-teman perlakukan uang kecil untuk yang lebih baik. Oke, Oke, sudah terima menjawab ya kasih, Pak. 4 kriteria. Sudah. Silakan. Oke. Dan ini sudah ada pertanyaan juga dari Mbak Aul. Pak, saya mau tanya, cara kita tahu tempat investasi itu tidak bodong gimana ya bagi orang yang awam? Oke, 2L, legal dan logis. Legal berarti produknya itu terdaftar di OJK, sah, diakui sama OJK. Perusahaannya diakui dan legal sama OJK. Itu dari sisi legal. Ya, setiap teman-teman ya ditawari apapun ya teman-teman bisa lakukan cek and recheck, cek legalitasnya baik produk maupun perusahaannya. L pertama. L kedua, logis. Logis nggak returnnya? Ya, secara sederhana teman-teman bandingkan deposito aja 3% setahun. Obligasi negara yang dijamin 6%. Nah, ini ditawari Mbak Cici dan teman-teman, Mbak Anissa, Mbak Olia ditawari. Mbak, ini Mbak, 10% sebulan. Sopo sih nggak mau? Aku juga mau. Tapi legal nggak? Logis nggak? Kalau dia 10% per bulan, kenapa nggak ke bank? Gadaikan rumahnya atau apa? Nah, kira-kira gitu kan? Secara logis, pemikiran kritisnya. Nah, itu menjadi ya aspek yang teman-teman lakukan. Cek setiap penawaran 2L, legal sama logis. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, ini semakin asik, Oke. semakin sore. Berarti harus nunggu sore ini ya. Muncul Iya. pertanyaan-pertanyaan dan nunggu insentif dari teman-teman. Ayo, gas. Lanjut. Ini dari Monica, Pak. Pak, izin Ya, bertanya, gimana sih caranya memanfaatkan pasar modal tanpa menggunakan uang hijau? Nah, menarik nih. Silakan, Pak. oke. Pasar modal tadi produknya banyak, reksadana, pendapatan tetap, ya. Maka yang pertama dulu, uang hijaunya, uang yang amannya itu di reksadana pasar uang. Kenapa? Kenapa nggak di deposito? Deposito, teman-teman kalau 10.000 nggak bisa. 1 juta disenyumin sama tellernya. 1 juta ya diproses. Cuman masih harus 1 miliar. Harus nasabah prioritas supaya rate-nya premium. Gimana caranya? Kita mendapatkan rate yang premium tapi 10.000. Reksadana. Karena konsep reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat dikumpulkan oleh manajer investasi, diinvestasikan oleh manajer investasi. Coba tadi sebutkan, misalnya Sukor ataupun misalnya BRI Serudi, 3 triliun. Padahal di dalam 3 triliun itu ada uangnya teman-teman. Ada uangnya Mbak Monica. 10.000, 100.000, 1 juta. Tapi dengan dana kelolaan besar, gotong royong dengan 2 triliun, 5 triliun, coba bayangkan ketika Mbak Monica sebagai fund manager, di belakang Mbak Monica ada 2 triliun. Datang ke bank, wah, pasti rate-nya berbeda. Sampai situ dapat
Ya, itu caranya, Pak. Ya, gimana nih Mbak Monica? Sudah terjawab? Oke, paham ya? Apa? Gimana kalau misalnya pasar modal tanpa mengganggu uang hijau? Mas, saya ini uang hijau untuk dana darurat. Boleh nggak masuk saham? Kuat nggak? Kalau naik sih diem-diem baik ya, senyum-senyum. Tapi kalau turun, nggak hijau, merah, ambiar. Nggak sesuai fungsinya. Kira-kira gitu. Bahkan ada yang ya sempat viral di media, ya mahasiswa pakai pinjaman online masuk di kripto. Bunuh diri akhirnya. Nah, itu satu momen yang ada data di viralnya. Tapi ada juga pas momentum sekarang, ya lagi naik kencang kripto. Masing-masing punya plus minusnya. Oke, lanjut. Nih, dari Mas Kevin, izin bertanya Pak, lebih aman dan menguntungkan investasi emas fisik atau emas digital? Oke, nah sama-sama emas. Satu, ini bukan dibandingkan tapi disandingkan. Emas fisik ada, emas ini ya ibaratnya emas digital bisa. Untuk yang baru mulai, Mas aku ini ada sisa misalnya 10.000 atau sisa misalnya 5.000. Aku mau emas fisik, susah. Motongnya gimana nih gramasinya gitu kan. 1 gram aja 2 juta. Maka emas digital di situ. Yang penting adalah platform digitalnya itu sudah terbukti teruji, contoh Pegadaian. Ya, atau nabung emas di digital ya di platform semuanya bisa. Itu dalam skala yang kecil. Tapi kalau sudah gram-graman, Mas, ya saya kok lebih nyaman pakai emas fisik ya. Nah, baru ditukarkan ke emas fisik. Kira-kira gitu. Itu masalah kenyamanan ataupun masalah selera saja. Sama kok naiknya ataupun penurunan rata-rata hampir sama. Cuman memang ya di situ kalau emas fisik ya itu memang ada ibaratnya biaya-biaya yang lain. Tapi nggak seberapa terkait dengan kenaikan emasnya. Contoh tahun ini emas itu rata-rata naik sekitar 30%. 2014 itu harga emas masih sekitar 600-700 ribu. Sekarang 2 juta, Mbak. Nah, itu gambarannya. Mau emas fisik oke, emas digital oke. Tergantung preferensi. Tapi kalau untuk yang pemula, emas digital dengan 10.000 atau ini itu masih oke. Berarti kalau beli di online terus kita minta divisikan itu bisa ya Pak? Bisa. Tentunya ada biaya-biaya untuk yang lain ya, cuman nggak seberapa dengan kenaikannya. Nggak seberapa ketika rutinitas. Jadi yang paling penting adalah bagaimana memulai, bagaimana konsisten. Contoh misalnya kalau dulu kecil kan kita celengan ya, ya setiap hari, setiap bulan menjadi rutinitas. Sama sekarang. Bedanya adalah rutinitas itu diinvestasi menjadi good habit sampai merasa teman-teman kalau aku nggak nabung kok kayaknya sisa ya. Kayaknya ada sesuatu yang kurang. Nah, itu sudah masuk di fase habit terbentuk, teman-teman. Positif habit investment terbentuk. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selanjutnya ini dari Mbak Moza. Izin bertanya Pak Gembong, apakah benar ada bank atau platform investasi yang sudah terdaftar di OJK, tapi tetap melakukan penipuan atau merugikan nasabah? Jika iya, bagaimana sebaiknya kami sebagai pengguna menyikapinya agar tetap aman? Wah, ini kayaknya jurusannya analis ini ya. Sebab akibat gitu. Oke. Jadi ketika bicara bank atau platform yang sudah terdaftar di OJK, terdaftar ya, terdaftar. Apakah ini sifat dari OJK adalah mengawasi dan mengatur. Ya, contoh, kita bicara soal suatu platform, ya, itu misalnya pada saat mendirikan bank ataupun platform pasti minta izin sama OJK. Itu satu. Setelah diawasi OJK, nah diawasi ini ada fase-fasenya. Fase sehat, ya, kuat secara fundamental keuangannya atau fase sakit dan ditutup.
Kalau misalnya OJK melakukan pengawasan, ada tindakan fraud, maka langsung disanksi sama OJK. Baik itu ter terkecil berupa sanksi tertulis, terbesar izinnya dicabut. Ada nggak? Banyak, banyak. Ya teman-teman, ketika case yang kemarin ada kasus-kasus yang gede-gede ya, bahkan fund manager ada yang 6 triliun dibubarkan sama OJK. Kenapa? Karena dia melakukan fraud, pelanggaran, yaitu menjanjikan return 12% untuk reksadana saham dan reksadana campuran. Nggak boleh itu. Begitu tahu OJK, diobservasi dengan data dan lainnya faktual, maka fund manager tersebut ditutup, produknya dibubarkan. Nah, tetap ya ada dua konsekuensi, perdata dan pidana. Ketika bicara perdata, maka masuknya nanti ke PT UN. Yang kedua, masuk ke jalur pidana. Kira-kira seperti itu. Nah, baik lagi, sikap kita bagaimana? Tetap aman. Maka yang pertama adalah cek 2L tadi, legal sama logisnya. Cek yang kedua adalah track recordnya. 10 tahun, 20 tahun. Ya, semakin kuat, semakin besar, ya semakin track recordnya bagus, itu memberikan kita keamanan. Jangan coba-coba ya ibaratnya invest sesuatu yang kita tidak ngerti, perusahaan yang kita ngerti, ya karena bicara jasa itu adalah trust, bisnis trust. Jadi benar-benar harus bisa dipastikan. Ya, makanya kenapa BCA misalnya dengan bank digital. BCA 2%, 2,5% depositonya. Kenapa kok rata-rata ke sana? About trust. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gembong. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ya semuanya. Dan sangat menarik karena kita belajar tentang investasi masa depan juga nih. Mulai dari 10.000 aja. Nah, mungkin Soalnya dari kalau teman-teman. enggak, gini, yang paling secara psikologis adalah kalau nggak mulai sekarang, kapan? Ya, Mas, nunggu saya kerja, nunggu saya bisa nabung. Hampir mayoritas yang saya temui di lapangan nggak akan sisa. Ya, kenapa? Karena habit sudah terbentuk. Ketika habit sudah terbentuk, gaya hidup sudah terbentuk, yang mahal itu adalah gaya hidupnya. Nah, dengan adanya habit yang teman-teman lakukan, proses yang teman-teman lakukan mulai dari dini, mungkin 10.000 itu kecil. Bukan angkanya, teman-teman. Pengalamannya yang itu mahal. Dengan 10.000 teman-teman bisa, oh ternyata saya gini ya. Oh ternyata setiap hari seperti ini. Ya, naik 5%. Mungkin bukan angkanya 5%-nya bukan. Tapi once day ketika teman-teman jadi ya ada karir naik, terus ada rezeki naik, teman-teman masuk 1 miliar pun orang udah aman karena teman-teman tahu ilmunya. Itu yang paling penting. Terima kasih. Terima kasih Pak Gembong. Dan selanjutnya mungkin kita karena sudah mulai di sesi akhir nih, udah nggak terasa ya, tiba-tiba udah mau 4:30 aja. Dan karena saking serunya kita membahas ini dengan Pak Gembong. Nah, eh, jadi teman-teman, yang paling saya highlight adalah benar apa, memisahkan antara uang merah, uang biru, dan uang hijau itu sangat memudahkan kita untuk memanajemen keuangan. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang mungkin dapatnya eh, ya cukup lah, hanya dari orang tua itu kan cukup ya. Jadi kayak bagaimana kita bisa mengelola keuangan itu dan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lain sebagainya. Jadi nggak cuma untuk konsumtif, tapi kita juga berpikir untuk manajemen keuangan di masa depan. Dan tadi seperti yang sudah di-highlight sama Pak Gembong, ada 4, yaitu ada likuiditas, stabilitas, growth, dan healing. Nah, itu yang saya paling eh, teringat supaya kita lebih mudah nih mengelola keuangan di sebagai mahasiswa itu sendiri. Dan kalau misalkan mau investasi, benar kata Pak Gembong ini, pakai bibit itu mudah gitu kan. Mulai dari 10.000, terus kalau misalkan teman-teman sudah mau growth, bisa menambah 100.000, 50.000, atau sebagainya kayak gitu. Dan kita sudah di sesi akhir, di sini sudah ada Bu Ria juga. Kita akan melakukan sambutan penutup terlebih dahulu supaya kita
eh, gimana sih untuk hari ini. Dan nanti kita akan ada sambutan terlebih dahulu dari Bu Ria. Dari Bu Ria, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Cucu. Wah, ini keren banget ya. Waktunya sepertinya kurang nih sebetulnya ya. Wah, ya karena saking serunya tadi ya dengar penjelasan materi Pak Gembong yang ternyata banyak sekali ya informasi yang kita bisa dapatkan dan kita pelajari tentunya di hari ini ya. Terima kasih. Tapi jangan khawatir ya karena tentunya kita juga nanti akan terus membahas ya dengan series yang lainnya ya terkait dengan keuangan dan mudah-mudahan Pak Gembong masih bisa menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Sekali lagi terima kasih Pak Gembong untuk materi yang luar biasa yang sudah dibagikan kepada semua peserta pada sore hari ini. Dan saya juga berharap kepada semua peserta yang sudah mengikuti ini semakin memperkaya Anda semua ya, menambah lagi wawasan kita semua dan tentunya semakin juga kita bisa memiliki awareness yang tinggi gitu ya. Kita juga lebih aktif juga untuk selalu membaca segala informasi, mengikuti dengan literasi dan sebagainya sehingga kita tidak ketinggalan gitu ya. Karena tadi apa yang disampaikan Pak Gembong tentunya semuanya harus disimak dengan baik ya, karena sekarang ini begitu banyak dan sangat-sangat cepat ya perubahannya ya. Jadi harus selalu diikuti gitu ya. Baik, terima kasih banyak dan jangan lupa minggu depan kita masih akan terus mengadakan webinar soft skill ini dengan tema-tema yang berbeda juga yang tidak kalah menariknya. Jadi tetap terus ya memantau dan melihat jadwal di SIM seminar di website Universitas Esa Unggul. Baiklah, karena hari ini sudah hari Jumat ya, jadi sudah kembali mau menjelang weekend ya esok hari. Jadi saya mengucapkan happy weekend untuk semuanya dan kita ketemu lagi di minggu depan tentunya. Mungkin itu saja penutupan dari saya. Selamat sore, terima kasih semuanya dan saya kembalikan lagi ke Mbak Cucu Cayanti. Silakan Mbak Cucu. Baik, terima kasih Bu Ria atas sambutan penutupnya. Jadi teman-teman, untuk tiga penanya yang sudah saya chat ya, nanti teman-teman bisa menghubungi saya melalui nomor HP yang sudah saya chat pribadi, supaya nanti ada insentif dari Pak Gembong tadi yang menjadi penanya terbaik mendapatkan 100.000. Nah, nanti akan saya meneruskan siapa saja orang-orangnya. Oke, langsung saja karena kita sudah berada. Investasi. Nah, yang paling penting kita bisa berinvestasi dari leher ke atas supaya kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lainnya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan ada sesi dokumentasi buat teman-teman yang belum on kamera. Saya tunggu untuk on kameranya ya supaya kita bisa berfoto bersama dengan menunjukkan wajah yang seri dan senyum di sore hari ini. Silakan teman-teman. Saya tunggu 16.24 ya, teman-teman. Oke, ini nanti kan ada dua slide. Oke, karena sudah 16.24, jadi kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ini akan ada dua slide. Slide yang pertama, satu, dua, tiga. Slide yang kedua, satu, dua, tiga. Oke, baik teman-teman sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih Pak Gubong dan Bu Ria untuk hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Untuk link absensi akan diberikan di room chat, jadi teman-teman bisa langsung
mengisi link absensi tersebut. Dan saya Cucu Cahyanti pamit undur diri. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima terima kasih Pak kasih Gembong, terima Buria, kasih terima kasih Mbak Mbak Cucu, Cucu terima kasih Cindy, semuanya. terima kasih.